Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami Bapak Ibu sehat, bahagia, semangat, dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-27. Saya akan membacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini melatih lidah dan bibir. Tema kita melatih lidah dan bibir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata bahwa melatih dan menguasai tubuhnya. Kata ini menunjukkan adanya kedisiplinan dan pengendalian diri. Dalam kehidupan Kristen, bukan hanya tubuh yang perlu dilatih, Saudara, tetapi lidah dan bibir juga perlu dan harus kita latih. Apa yang keluar dari mulut menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Karena itu, orang percaya belajar mempergunakan perkataan untuk membangun, bukan meruntuhkan, dan bukan menjatuhkan, membunuh mental orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita melatih lidah dan bibir, Saudara? Ada 3 bagian kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang pertama, melatih lidah untuk berkata benar. Melatih lidah untuk berkata benar. Lidah harus dilatih untuk mengatakan kebenaran. Bisa saja perkataan kita penuh dengan kebohongan, fitnah, atau perkataan yang menyakiti hati orang lain. Bisa juga menyakiti hati keluarga kita, bisa juga menyakiti hati sahabat kita, Saudara. Firman Tuhan ingatkan kepada kita dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25. Dikatakan firman Tuhan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Allah, kekejian bagi Tuhan, Saudara. Oleh sebab itu, jangan membiasakan lidah kita berkata sesuatu yang tidak benar, penuh dengan kebohongan. Sebelum kita berbicara, berkata-kata, pikirkan, Saudara, apakah perkataan kita ini benar? Apakah perkataan ini perlu kita sampaikan? Apakah perkataan ini membangun? Ataukah perkataan ini bisa saja menyakiti orang lain? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, melatih bibir untuk mengucapkan berkat.
Bibir orang percaya seharusnya menjadi sumber berkat. Jangan menggunakan mulut untuk mengutuk, mencaci maki, menghina, atau menjatuhkan orang lain melalui bibir mulut kita. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal 4 ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan-perkataan yang baik untuk membangun, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Satu perkataan dapat membuat seseorang kuat, tetapi satu perkataan juga dapat membuat orang terluka dan hatinya hancur. Karena itu latihlah lidah dan bibir kita, saudara, untuk kita berkata-kata yang baik, berkata-kata menguatkan, berkata-kata menghibur, berkata-kata mengampuni, berkata-kata mendoakan, dan berkata-kata memberkati orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, melatih lidah untuk menguasai diri. Melatih lidah untuk menguasai diri. Rasul Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Ini artinya, saudara, kehidupan orang percaya membutuhkan penguasaan diri. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua yang ada di dalam hati kita harus kita keluarkan melalui mulut kita. Ada saatnya kita harus diam, ada saatnya kita harus berhenti, ada waktunya kita berdoa dan menguasai diri kita. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, implikasinya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lidah adalah kecil tetapi pengaruhnya besar. Karena itu marilah kita melatih lidah dan bibir kita setiap hari. Yang pertama, saudara, latihlah lidah untuk berkata-kata benar. Tidak ada kebohongan, tidak ada fitnah, tidak ada kutuk, bahkan perkataan-perkataan kotor yang bisa menyakiti hati orang lain. Yang kedua, latihlah bibir untuk mengucapkan berkat, saudara. Di tengah-tengah keluarga kita ucapkanlah berkat. Di tengah-tengah orang-orang lain, di pekerjaan kita, dimanapun yang kita jumpai, ucapkanlah kata-kata yang bijaksana dan membangun. Dan di tengah-tengah pelayanan kita, ucapkanlah kata-kata yang memberkati dan menguatkan, bukan menjatuhkan. Dan yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, latihlah lidah untuk menguasai dirinya, untuk menguasai diri kita, saudara. Lidah dan bibir kita latih untuk menguasainya. Seperti ada yang tertulis, jangan biarkan lidah menguasai hidup kita, tetapi biarlah Roh Kudus menguasai lidah dan tubuh kita, mulut dan bibir kita, sehingga perkataan kita perkataan yang membangun, perkataan kita perkataan yang menguatkan, perkataan kita perkataan yang penuh kasih, perkataan kita perkataan yang membawa berkat bagi orang lain. Amin. Shalom.